Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatustari dengan NIM 2130110013. Baiklah, saya dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang yang pertama, pengertian Al-Quran dan ulum Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Al-Quran secara bahasa berasal dari bahasa Arab qoro'a, yaqro'u, Qur'ana, yang merupakan isim masdar, yaitu artinya bacaan. Menurut sebagian ulama berpendapat bahwa walaupun kata Al-Quran adalah masdar atau bacaan, namun Al-Quran bermakna maf'ul atau yang dibaca. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Al-Quran dijadikan sebagai pedoman umat Islam dalam menata dan melaksanakan kehidupan dunia dan akhirat. Al-Quran adalah sumber utama dari segala sumber hukum dalam kehidupan. Al-Quran sebagai way of life. Untuk itu, umat Islam harus berusaha mengetahui dan memahami isi kandungannya secara komprehensif. Pengetahuan dan pemahaman terhadap Al-Quran semestinya diterapkan dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang B. Pengertian ulumul Quran. Ulumul Quran berasal dari bahasa Arab yang merupakan gabungan dari kata idafi, yaitu ulum dan Al-Quran. Kata ulum secara etimologis adalah bentuk jamak dan kata ilmu berasal dari kata alima yang lamu ilman, yaitu ilmu merupakan bentuk masdar yang artinya pengetahuan dan pemahaman. Maksudnya, pengetahuan ini sesuai dengan makna dasar, yaitu al-fahmu wa al-idrak, pemahaman dan pengetahuan. Kemudian, pengertiannya dikembangkan pada berbagai masalah yang beragam dengan standar ilmiah. Kata ilm juga berarti idrak al-syaibi, hakikatih atau mengetahui dengan sebenarnya. Penggabungan kata ulum dengan kata Al-Quran menunjukkan yang artinya yang sangat luas, meliputi semua unsur yang di dalam Al-Quran itu sendiri, meliputi ilmu-ilmu diniyah dan ilmu kauniyah. Yang kedua, ruang lingkup ulum Al-Quran. Ruang lingkup ulum Al-Quran terdiri dari 6 hal pokok. Yang A. Persoalan turunnya Al-Quran atau nuzul Al-Quran. Persoalan ini menyangkut 3 hal. Yang pertama, waktu dan tempat turunnya Al-Quran atau auqat nuzul wa mawatin an-nuzul. Yang kedua, sebab turunnya Al-Quran atau asbab an-nuzul. Yang ketiga, sejarah turunnya Al-Quran atau tarik an-nuzul. Yang B. Persoalan sanad atau rangkaian para periwayat. Persoalan ini menyangkut 6 hal. Yang pertama, riwayat mutawatir. Yang kedua, riwayat ahad. Yang ketiga, riwayat syad. Yang keempat, macam-macam qiraat Nabi. Yang kelima, para periwayat dan penghafal Al-Quran. Yang keenam, cara-cara penyebaran riwayat atau tahammu. Yang C. Persoalan qiraat atau cara pembacaan Al-Quran. Persoalan ini menyangkut hal-hal berikut ini. Yang pertama, cara berhenti atau wakaf. Yang kedua, cara memulai atau ibtida'. Yang ketiga, imalah. Yang keempat, bacaan yang dipanjangkan atau mat. Yang kelima, meringankan bacaan hamzah. Yang keenam, memasukkan bunyi huruf yang sukun kepada bunyi sesudahnya atau idgham. Yang D. Persoalan kata-kata Al-Quran. Persoalan ini menyangkut hal-hal berikut. Yang pertama, kata-kata Al-Quran yang asing atau gharib. Yang kedua, kata-kata Al-Quran yang berubah-ubah atau harkat akhirnya atau mu'arab. Yang ketiga, kata-kata Al-Quran yang mempunyai makna serupa atau homonim. Yang keempat, padanan kata-kata Al-Quran atau sinonim. Yang kelima, isti'arah. Yang keenam, penyerupaan atau tasbih. Yang E. Persoalan makna-makna Al-Quran yang berkaitan dengan hukum. Persoalan ini menyangkut hal-hal berikut. Yang pertama, makna umum atau am yang tetap dalam kemauannya. Yang kedua, makna umum atau am yang dimaksudkan makna khusus. Yang ketiga, makna umum atau am yang maknanya dikhususkan sunnah. Yang keempat, nas. Yang kelima, makna lahir. Yang keenam, makna global atau mujmal. Yang ketujuh, makna yang diperinci atau mufassal.
Yang kedelapan, makna yang ditunjukkan oleh konteks atau manhuk. Yang kesembilan, makna yang dapat dipahami dari konteks pembicaraan atau mafhum. Yang kesepuluh, nas yang petunjuknya tidak melahirkan keraguan atau muhkam. Yang kesebelas, nas yang musyakil ditafsirkan karena terdapat kesamaan di dalamnya atau mutasyabih. Yang kedua belas, nas yang maknanya tersembunyi karena suatu sebab yang terdapat pada kata itu sendiri atau muskil. 13, ayat yang menghapus dan dihapus atau nasikh al-mansukh. 14, yang didahulukan atau muqaddam. Yang ke-15, yang dilahirkan atau muakhkhar. Yang F, persoalan makna-makna Al-Quran yang berpautan dengan kata-kata Al-Quran. Persoalan ini menyangkut hal-hal berikut. Yang pertama, berpisah atau fasl. Yang kedua, bersambung atau was. Yang ketiga, irkain atau singkat ijaz. Yang keempat, uraian panjang atau itnab. Yang kelima, uraian seimbang atau musawwah. Yang keenam, pendek atau kasar. Baiklah, sampai di sini 2 materi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.